Halo Gunerwan dan Gunerwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Guner Os. Dan ya, hari ini kita masuk lagi ke segmen 5 hal dari pertandingan West Ham melawan Arsenal ya, kemarin dalam laga 16 besar Carabao Cup ya, dimana kita kalah 3-1 dan seperti tahun lalu kita tersingkir lagi dari Carabao Cup gitu ya. Ya, ini memang Carabao Cup ini kalau bisa dibilang piala minor gitu ya, maksudnya piala kecil, tapi seperti yang Arteta bilang tidak boleh meremehkan piala apapun itu gitu. Jadi memang ini piala resmi ya harus dimainkan dengan serius gitu ya. Tapi sayangnya kemarin seperti yang Arteta bilang kan bahwa para pemainnya sepertinya kurang terlalu menganggap serius gitu. Nah, dalam segmen ini seperti biasa saya akan menyampaikan 5 hal yang menurut saya menarik, dan kalau teman-teman mungkin ada hal lain yang teman-teman anggap menarik, boleh yuk ditulis di kolom komentar di bawah. Nah, tidak berlama-lama kita mulai dari yang pertama ya. Nah, ini yang pertama ini menurut saya adalah bahwa di pertandingan kemarin itu Arsenal tidak ada kepemimpinan sama sekali. Ya, biasanya Arsenal tuh di setiap lini ini ada pemimpinnya gitu loh. Di depan ini biasanya itu antara Gabriel Jesus atau Saka gitu, dan kemarin ya itulah Nketiah, Trossard dan Reece Nelson ini tidak ada yang bisa mengambil kepemimpinan untuk di depan ya. Lalu di tengah itu biasanya antara Declan Rice atau Martin Odegaard gitu, atau Thomas Partey gitu kan. Kalau Thomas Partey main itu biasanya mereka bisa jadi pemimpin di lapangan tengah. Kemarin walaupun Jorginho sebagai kapten, dia sendiri menurut saya agak gelagapan juga gitu loh, kayak kelabakan juga si Jorginho ini. Lalu Havertz ya masih, kalau menurut saya memang dia tidak ada jiwa pemimpin ya, dan permainan dia juga walaupun sudah mulai ada peningkatan dibandingkan awal musim, tapi ya ini dia bukan materi kepemimpinan gitu. Lalu berikutnya si siapa kemarin, Fabio Vieira ini juga ya belum punya jiwa kepemimpinan juga. Lalu di belakang ini nggak ada Saliba, itu juga nggak ada pemimpin di belakang, dan saya juga rada kaget ini Zinchenko itu tidak step up ya untuk memimpin gitu. Dan yang terakhir menurut saya yang saya juga sangat kecewa ini adalah, biasanya Ramsdale ini dulu ya dia bisa memimpin gitu kan, dan kemarin dia juga tidak muncul kepemimpinannya. Justru menurut saya malah sepertinya panik sekali dia, dan kayaknya kayak putus asa banget gitu loh. Kayak gimana ya? Kayak panik gitu. Jadi menurut saya amat sangat disayangkan bahwa kemarin permainan Arsenal itu seperti ayam tanpa kepala gitu, karena memang tidak ada pemimpin yang bisa mengarahkan para pemain di tengah lapangan gitu. Jadi ya inilah yang menurut saya salah satu hal yang membuat kita bisa kalah kemarin gitu ya. Padahal di babak pertama menurut saya sudah lumayan bagus, bisa menahan West Ham, itu tidak ada tendangan ke arah gawang Arsenal ya. Cuman di babak kedua tiba-tiba kok langsung hancur berantakan gitu. Walaupun ya di babak pertama itu ada kesalahan dari Ben White, tapi sebenarnya permainan babak pertama itu cukup bagus, bisa menahan West Ham itu tidak punya kesempatan untuk menyerang gitu. Bukan tidak punya kesempatan untuk menyerang, cuman tidak bisa melakukan penyerangan ya. Nol tendangan ke gawang, nol tendangan yang akurat gitu kan kalau kemarin saya lihat statistik babak pertama.
Ya, berikutnya, eh, nah ini tadi ya saya ngomong tentang Ramsdale, dan saya salah satu fans Ramsdale lah ya. Berapa kali saya kalau bikin grafik untuk thumbnail saya, sebisa mungkin saya masukin Ramsdale gitu kan. Dan ternyata kemarin ya dia tampil menurut saya sangat mengecewakan gitu. Walaupun ya tidak keseluruhan kesalahan dia, cuman menurut saya dia harusnya bisa bermain lebih baik gitu. Ya, gol ketiganya West Ham itu menurut saya juga gol yang lucu banget gitu kan. Kelihatan sekali lah Ramsdale ini panik dan putus asa gitu. Jadi nggak boleh gitulah mainnya, maksud saya. Karena gini, lu adalah goalkeeper yang baik, ya oke, sekarang lagi mengalami masa sulit sebagai cadangan, dan saya sudah pernah bilang kan, goalkeeper ini adalah posisi yang amat sangat susah digeser. Jadi kalau lu udah jadi cadangan, biasanya akan jadi pemain cadangan sepanjang musim gitu kalau jadi goalkeeper. Cuman kemarin dikasih kesempatan sebagai starter, walaupun oke, ini adalah apa ya, Carabao Cup gitu. Ya harus tunjukkan kemampuan. Dan kemarin Ramsdale menurut saya sangat jelek sekali ya permainannya gitu. Ya tadi sekali lagi, walaupun bukan 100% kesalahan dia, cuman secara keseluruhan sebagai kiper ini harus bisa tampil lebih baik menurut saya. Dan harusnya, mungkin menurut saya kebobolan itu hanya satu yang Ben White aja. Untuk yang dua yang lain menurut saya harusnya bisa lebih baik, harusnya bisa melakukan penyelamatan untuk dua gol yang lainnya gitu. Jadi ya ini menurut saya, ayolah Ramsdale, tunjukkanlah gitu loh. Tunjukkan kamu memang kiper termahal di dunia gitu kan. Ya kan, memang Ramsdale kiper termahal di dunia. Di awal musim kemarin kan dinobatkan sebagai kiper termahal. Nah, itulah yang harus menurut saya step up Ramsdale. Jadi kalau kamu dapat kesempatan ya harus tunjukkanlah gitu ya. Nah, selanjutnya ini menurut saya juga salah satu pemain yang kemarin bermainnya juga sangat jelek. Ben White ya. Gimana nih Ben? Aduh, baru dapat perpanjangan kontrak kok langsung gelagapan mainnya gitu. Jadi ya mungkin karena di depan dan di belakang tandemnya hilang ya. Di belakang itu kan dia biasanya tandemnya itu dengan Saliba. Lalu di depan itu dia tandemnya biasanya dengan Saka gitu. Itu nggak ada dua pemain ini. Apakah hanya karena seperti itu lalu permainannya jadi gelagapan gitu kan? Kayak gol pertama itu antara dia lompatnya kurang tinggi gitu kan, sehingga harusnya bolanya memang melambung lebih tinggi setelah kena headernya dia, atau memang seharusnya dia nggak lompat sekalian gitu, jadi biar menjadi urusannya Ramsdale gitu. Tapi pada saat yang sama, di saat itu juga kan Ramsdale sepertinya ada ditarik gitu, dan itu yang menjadi kontroversi juga kemarin, bahwa Ramsdale minta itu apa ya, ada eh, ada foul melawan dia gitu, foul dari pemain West Ham ketika tendangan pojok itu yang disundul oleh Ben White itu, ada indikasi memang itu Ramsdale ditarik kan, sehingga Ramsdale minta ada pelanggaran tapi nggak dikasih. Tapi ya bukan itulah, memang kita permainannya kemarin ya nggak bagus lah, sehingga memang layak kalah gitu. Tapi ya Ben White sendiri menurut saya kemarin permainannya, pertahanannya jelek, untuk membantu serangan juga nggak bagus gitu. Jadi menurut saya Ben White sendiri kemarin juga pengen melupakan permainan kemarin lah, pasti saya yakin itu, karena memang permainan dia kemarin ya saya harus bilang jelek Ben White ya. Ya
untuk pemain lain ya, berikutnya yang menurut saya menjadi highlight. Nah, ini adalah Odegaard gitu kan. Odegaard kemarin akhirnya menunjukkan kembali kenapa dia ini kapten Arsenal gitu kan. Nah, ketika dia masuk ini ya mulai menunjukkan nih kepemimpinan di lapangan gitu loh. Mulai ada organisasi lah dalam permainan di lapangan ini ketika Odegaard ini main. Dan memang akhirnya dia kan bisa mencetak gol hiburan ya di menit 90 plus 6. Jadi di menit-menit akhir dari injury time. Dan saya sendiri juga kan kalau teman-teman lihat di live saya itu ya di menit-menit akhir itu udahlah ayo jangan memalukan 3-0 lah, harus bisa bales seminimal-minimalnya 1 gol. Dan ya itu Odegaard yang menjawab doa saya, nggak malu-maluin banget lah, paling nggak bisa cetak 1 gol, dan itu dilakukan oleh Odegaard. Ya itu yang dari saya, menurut saya highlights dari para pemain Arsenal ya, 2 yang jelek dan 1 yang bagus, dan akhirnya bisa menunjukkan kepemimpinan Odegaard gitu. Nah yang terakhir nih, nah seperti biasa saya di bagian kelima ini biasanya adalah memang meng-highlight dari tim lawan gitu. Dan teman-teman bisa lihat di thumbnail saya pasang untuk highlight saya ini adalah Mohamed Kudus. Kenapa saya bilang Mohamed Kudus sebagai highlight dari review pertandingan ini? Karena ini pemain yang di awal musim kemarin itu digadang-gadang itu akan ke Arsenal. Jadi kenceng banget beritanya ini Mohamed Kudus akan ke Arsenal. Dan secara mengejutkan tiba-tiba kok malah ke West Ham gitu kan. Nah, dan kemarin sendiri main di West Ham menurut saya permainannya bagus banget gitu. Mohamed Kudus ini kan yang diharapkan kemarin ya kalau memang jadi ke Arsenal ini menjadi pesaing bagi posisi Bukayo Saka. Dan permainan dia kemarin menurut saya pantas sekali dia menjadi pesaing Bukayo Saka. Seminimal-minimalnya ini bisa bikin Saka ya ketar-ketir lah, nggak bisa nggak bisa menjadinya mendapat jaminan starter terus gitu ya. Menurut saya kemarin Mohamed Kudus ini menunjukkan bahwa dia memang ngeri juga sebagai pemain winger sayap kanan gitu ya. Inilah menurut saya kemarin agak sayang juga gitu kita melewatkan Mohamed Kudus ini. Dan kalau nggak salah juga transfernya nggak mahal-mahal banget kan ya. Berapa sih kemarin? Aduh saya lupa. Nanti saya tulis deh di sini berapa transfernya. Itu cuman ya kayaknya nggak mahal-mahal banget gitu kan Mohamed Kudus ini. Dan sangat sayang lah menurut saya kemarin. Dan harusnya kita kan jadinya punya rotasi juga ketika kemarin Saka cedera, lalu juga untuk pertandingan-pertandingan yang kita nggak perlu nurunin full tim gitu ya. Nah itu menurut saya sebagai pemain rotasinya Saka juga sangat bagus gitu. Ya itulah dari saya ya harusnya nih kita bisa punya Mohamed Kudus, tapi ternyata ya sudah ke West Ham, nasi sudah jadi bubur gitu ya. Ya mau gimana lagi, kita ya ke depan nanti kita lihatlah bagaimana. Tapi ya ini adalah 5 hal yang menurut saya menarik ya dari pertandingan kemarin West Ham melawan Arsenal. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten semacam ini, boleh yuk tolong dibantu like, share, dan subscribe-nya. Dan kalau teman-teman tadi punya hal menarik juga tentang pertandingan kemarin, boleh yuk ditulis di kolom komentar. Ya itu aja dari saya, sampai jumpa di video kita berikutnya.